sehat dan juga saya punya rencana dengan Bu Mama hari ini. Terus apakah sudah siap kegiatan TUT pada hari ini? Alhamdulillah saya sudah siap, saya sudah janjian sama Bu Mama tadi bahwa nanti saya akan melakukan kegiatan khusus dengan Bu Mama. Adapun kompetensi yang saya kuasai adalah saya akan mendengarkan penuh terhadap Bu Mama. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai acuan dalam percakapan saya. Mungkin itu Bu Tani. Syukur alhamdulillah, semoga lancar ya Pak Adi. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini hari ini kabar jenengan? Alhamdulillah sehat, tetap semangat dalam mendidik generasi penerus. Oh iya Bu, katanya jenengan ini mau ada yang jenengan sampaikan ke saya terkait masalah apa itu Bu? Ya, pembelajaran pada anak-anak Pak. Seperti apa kalau saya boleh tahu dulu? Kalau di kelas bawah ya, karena saya itu mengajarnya di kelas bawah, ya bagaimana supaya anak-anak itu kan awal itu harus apa yang terpenting kalau di kelas bawah itu bisa baca, bisa nulis, itu yang harus ditekan dulu, harus bisa dulu anak sebelum ke materi. Kira-kira dari jenengan kan mengajar kelas rendah kelas 2 gitu. Itu kesempatan apa yang jenengan mau sebagai tujuan jenengan ke depannya pada anak? Itu tadi sebelum anak-anak itu belajar lebih jauh tentang memahami suatu soal ya, misalnya soal atau suatu masalah, itu yang paling pokok kan anak-anak harus tahu dulu, harus bisa dulu membaca itu harus bisa dulu kan. Jadi itu sebagai fondasi. Adakah permasalahan yang jenengan hadapi selama ini di kelas 2? Ya, yang jelas kalau di kelas 2 itu kelas 1, kelas 2 sama, anak-anak harus tahu huruf dulu, mengenal huruf, paham huruf, tidak hanya diucapkan tapi juga ditulis, itu tahu, tidak hafal di luar kepala gitu. Tidak harus, kalau misalnya mau menyebutkan huruf yang ada di tengah harus diurut dulu dari awal, tidak seperti itu. Jadi langsung secara acak itu benar-benar paham. Hambatan yang selama ini jenengan hadapi di kelas 2 itu seperti apa? Ya banyak sisi sih. Kalau misalnya untuk masalah menghadapi anak yang tidak bisa membaca ya, tidak tahu huruf, itu ya keterlibatan orang tua. Misalnya orang tua itu tidak ada perhatian yang lebih kepada anaknya, maka itu sulit bagi saya untuk anak itu bisa cepat memahami dan menerima gitu. Itu kalau misalnya dari rumah, berangkat dari rumah itu sudah ada bekal dari orang tuanya, itu ada perhatian, maka saya enak menyampaikan. Jadi kita belajar langsung ke materinya, tidak harus mengajari dan mengenalkan dulu tentang huruf-huruf pada anak-anak. Masalah hambatan yang selama ini jenengan biasanya jenengan lihat. Kemudian adakah solusi yang menurut jenengan itu bisa ke arah hal tersebut, solusi yang terbaik untuk menghadapi anak-anak yang berbeda seperti itu? Adakah solusi? Ya namanya kita memang tujuan anak-anak kesini sekolah Pak ya, dan tergantung pada kita gurunya. Jadi kita harus sebisa mungkin menciptakan gitu, bagaimana supaya anak itu mau belajar gitu, mau belajar dan meninggalkan bermainnya yang membuat dia malas gitu. Jadi ya kita telateni, namanya anak kecil, terus memang anak itu masih kosong gitu. Dari rumah hanya berangkat saja, tidak ada bekal dari orang tua tentang pembelajaran, tentang belajar. Ya itu kita sebagai guru di sini, dan memang tugas kita. Ya kita
telaten pada mereka, kita beri tambahan waktu untuk belajar, mengutamakan mereka dibandingkan teman-teman yang sudah bisa. Itu adalah strateginya jenengan gitu. Kemudian dari strategi yang jenengan jabarkan tadi, adakah jangka waktu agar prioritas yang jenengan sampaikan tadi itu bisa tercover atau terlaksana dengan baik? Iya Pak, harus ada. Kan macam-macam ya, anak-anak itu kan macam-macam. Ada yang sudah tahu huruf tapi belum bisa. Ya, kemudian sudah bisa 2 suku kata, 3 suku kata, tapi paten belum bisa, kan begitu Pak ya. Kalau misalnya yang seperti itu, target saya 3 bulan dari tengah semester yang pertama, semester ganjil itu sudah bisa. Saya yakin saya bisa, karena anak-anak tinggal merangkai saja. Tetapi kalau untuk anak-anak yang belum kenal huruf sama sekali, belum hafal huruf, lah itu harus ekstra gitu Pak. Harus ekstra. Di samping kita juga anak-anak kan juga perlu bermain gitu, hanya belajar saja gitu. Jadi menyeimbangkan antara bermainnya anak-anak dengan kewajiban yang harus dia bisa gitu loh. Kalau kelas 2 kan sudah ke materi Pak, berarti kan dia itu harus bisa. Nah itu kita harus seimbangkan ya, maksimal lah 6 bulan anak-anak itu sudah paham. Jadi ketika penilaian semester ganjil itu anak-anak sudah bisa dan mengerti maksud soal yang disampaikan, diberikan oleh sekolah. Kemudian tahu paham maksud dari bacaan itu. Kadang-kadang kan anak-anak itu asal baca Pak, asal baca, jadi tidak ngerti maksudnya itu apa gitu loh, bacaan itu apa maksudnya gitu. Jadi target saya semuanya untuk yang belum bisa baca, belum bisa dan belum tahu huruf itu 6 bulan dia bisa baca, walaupun dia belum paham maksud dari tulisan itu. Tapi kalau yang tadi sudah kenal huruf, tinggal lancarnya itu 6 bulan itu harus sudah mengerti maksud dari bacaan itu, jadi bisa memahami dia. Kemudian selama ini jenengan kan sudah lama, kemudian juga targetnya tadi sudah sampai 6 bulan. Kedepannya ini bagaimana tindak lanjut dari kegiatan yang jenengan lakukan ini kedepannya agar lebih jauh lagi kedepannya, jangka panjangnya juga itu lebih berhasil dan jenengan juga tidak akan sulit nanti anaknya naik untuk di jenjang berikutnya. Itu seperti apa itu tindak lanjutnya? Ya agar tidak di kelas 2 itu biar merata Pak ya, minimal itu 50% anak-anak itu sudah bisa baca dan mengerti maksud soal maksud bacaan itu ya dari kelas sebelumnya itu juga diajari huruf dan membacanya itu. Jadi di kelas 2 itu kita enak, tinggal kita memperdalam lagi itu, memperbanyak lagi latihan sehingga anak itu betul-betul paham tentang apa yang ia baca dan bisa menceritakan kembali. Itu targetnya. Jadi kalau di bawah tidak hanya, kan kebanyakan tuh memang dia itu bisa baca, cuman dia tidak ngerti gitu, tidak mengerti maksud dari apa yang ia baca. Kadang-kadang malah tidak tahu tanda bacanya gitu ya. Di kelas 2 ini kita menekankan, atau saya menekankan, dia itu bisa mengerti apa yang ia baca dan bisa menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri maksud dari bacaan yang ingin baca tadi. Jadi anak-anak ketika pindah kelas ke yang lebih tinggi, dia sudah paham dan siap untuk menerima materi selanjutnya. Yang selanjutnya ya saya akan selalu koordinasi dengan guru kelas 1 dan dengan wali murid, dengan orang tua. Terutama kalau anak kelas 2 itu kan
dekat sekali dengan ibu. Jadi saya harus sering-sering berkomunikasi dengan ibunya untuk mengetahui bagaimana dia di rumah, sehingga tidak hanya di sekolah saya tekankan belajar, tapi di rumah juga dia juga belajar gitu Pak. Jadi agar nanti bisa menghasilkan anak-anak yang benar-benar menguasai dan memahami materi yang dipelajari di sekolah. Mungkin itu mungkin yang akan saya lakukan selanjutnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya dengan adanya ini saya bisa paham, dan yang saya lakukan tuh jelas gitu. Saya harus melakukan ini dan ini saya jelas. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Harapan kedepannya juga saya juga terima kasih dengan adanya perbincangan seperti ini. Kita bisa sharing, kita bisa gali informasi dalam kegiatan untuk meningkatkan pembelajaran kita selama ini Pak. Terima kasih juga, sampai ketemu di pertemuan berikutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam. Gimana hasilnya tadi Pak Ardi? Alhamdulillah, tadi hasilnya setelah saya melakukan kegiatan kurs dengan Bu Mama merasa lega, tidak gundah lagi dalam menghadapi anak-anak yang secara memang kelas rendah. Kelas rendah itu kelas 1-2 memang yang praktek pembelajarannya memang berfokus pada membaca, berhitung, dan menulis. Dengan kegiatan kami saling sharing tadi, kemudian Bu Imam sudah menemukan jalannya sendiri, solusinya sendiri, dengan cara bekerja sama dengan guru kelas 1, dengan pihak orang tua, dan memberi tambahan pada kegiatan pembelajaran setelah kegiatan utama pembelajaran selesai. Jadi seperti itu. Alhamdulillah tadi juga kami banyak berbincang, banyak sharing dengan Bu Mama terkait dengan hal tersebut, dan dia menemukan solusinya dan merasa lega sekarang Bu Mama. Ya, alhamdulillah sudah lancar nggih. Alhamdulillah nggih. Terus Nggih, matur suwun Bu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.